Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini adalah pertemuan yang keempat bersama dengan saya untuk sebuah tema terkait dengan sukses. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk tema terkait dengan sukses. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah SWT. Apa yang sudah sama-sama kita bahas dari sejak yang pertama sampai dengan yang keempat ini, moga-moga bisa memandu di dalam perjalanan hidup kita, di sisa hidup kita yang tinggal beberapa waktu ini. Apapun yang terjadi pada diri kita, apakah di saat nikmat itu datang ataukah sebaliknya justru musibah yang bertubi datang, mudah-mudahan kita semuanya tetap keluar menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena ini sudah sekian waktu yang lalu, maka rasanya harus direview sejenak. Maklum, jangankan yang sudah 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, kadang-kadang yang seminggu yang lalu pun juga sudah, karena sudah banyak sesepuh dan bini sepuh kecuali mara sepuh. Yang pertama yang saya ingin kembali sebutkan adalah, Bapak-bapak masih ingat saya kira terhadap ayat ini, ayat yang menegaskan tentang ukuran kesuksesan. Waktu itu kita agak sedikit memberikan catatan ketidakadilan manusia ketika hanya mengalamatkan sukses itu hanya pada orang yang harta kekayaannya bertambah, naik pangkat dan jabatannya. Kepadanya diberikan ucapan selamat dan sukses. Bahwa ada peluang sukses pada saat naik pangkat, bahwa ada peluang sukses pada saat menang tender, ya. Tetapi juga ada peluang gagal. Ada peluang sebaliknya. Justru pada saat naik pangkat, justru pada saat bertambah harta. Karena itu, waktu itu kita mengundang untuk merenungkan satu ayat ini, 185 dari surat Ali Imran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
ukuran sukses itu adalah apabila dengan apa yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita lebih berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan kita oleh Allah dari jilatan api neraka. Itulah sukses. Jadi naik pangkat akan sukses kalau naik pangkatnya itu menjadi sebab masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Kaya akan sukses apabila dengan kekayaannya itu menjadikan sebab seseorang dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Dan mudah-mudahan itu terjadi pada kita semuanya. Amin, insyaallah. Tapi kalau justru sebaliknya, tentu ukurannya menjadi beda. Kemudian yang kedua, terkait dengan ayat ini juga, berarti kalau begitu peluang sukses ada pada dua-duanya dong. Ada pada saat nikmat itu datang, ada pada saat musibah itu datang. Waktu itu saya mengundang kita semua untuk memahami surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk ayat 2. Saya kira ini perlu saya ulang-ulang, moga-moga terus teringat, terutama pada diri saya sendiri. Kita semuanya saya kira banyak hafal surah Al-Mulk, tapi kita masyarakat Indonesia lebih akrab dengan sebutan surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira kita hafal, kita akrab dengan sebutan itu. Pada ayat yang keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, dialah zat Allah yang khalaqa, telah menciptakan al-mauta, mati, wal hayata, dan hidup. Mati dan hidup itu diciptakan oleh Allah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Berarti hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu sebagaimana pernah juga kita sebutkan pada suratul Anbiya, ujian itu hadir dalam dua bentuk. Ujian hadir dalam dua bentuk. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Inilah firman Allah, itulah yang menjadi kenyataan dalam hidup. Ujian hadir dalam dua bentuk. Allah menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, aku akan menguji kepada kalian dengan asyar. Pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan, asyar itu adalah sesuatu yang kita rasa tidak enak, tidak kita rindukan kehadirannya, sakit, turun dari apa, ada turun pangkat Pak? Ada ya, turun dari pangkat gitu ya, tender kalah, ada keluarga yang meninggal misalkan. Itu ujian, dan ujian yang tidak enak, yang kita tidak merindukan kehadirannya. Tapi sunnatullah, di dalam kenyataan hidup, dia tidak kita undang, tapi suka datang tidak? Kadang-kadang. Walaupun kita nggak undang, datang juga dia. Siapa sih di antara kita yang menghendaki sakit? Saya kira nggak ada. Tapi apakah tidak ada di antara kita yang pernah punya pengalaman sakit? Semua kita pasti pernah punya pengalaman sakit. Nah, dalam bentuk ini kita sering merasa sedang dalam ujian. Sedang dalam ujian dalam bentuk ini. Padahal ayat ini mengingatkan kepada kita, ujian itu juga ada hadir dalam bentuk yang kedua, yaitu dalam bentuk al-khairu. Al-khairu itu adalah kebaikan. Al-khairu sesuatu yang kita rasakan enak. Al-khairu adalah sesuatu yang kita rindukan kehadirannya. Naik pangkat, menang tender, ya, juara 1 di kelas, sehat, tambah cucu. Eranya kan sudah tambah cucu nih. Misalkan itu tambah cucu, itu sesuatu yang kita rindukan kehadirannya. Nah, kebanyakan kita merasa sedang diuji oleh Allah kalau yang datang yang enak apa yang nggak enak?
Yang datang yang sakit apa sehat? Sakit. Kalau lagi sakit merasa diuji. Kalau lagi sehat, nah, memasuki masa pensiun siap-siap menghadapi ujian. Giliran kemudian promosi naik pangkat, seolah-olah sedang tidak berhadapan dengan ujian. Padahal dua-duanya adalah ujian. Nah, karena itu adalah adil jika Allah memberikan peluang sukses pada dua-duanya. Ada peluang sukses pada saat nikmat datang, ada peluang sukses pada saat musibah datang. Ada peluang sukses pada saat bertambah harta, ada peluang sukses pada saat berkurang harta. Tapi juga sebaliknya, ada peluang gagal pada saat bertambah harta, ada peluang gagal pada saat berkurang harta. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dan menjawab keinginan kita bersama, kan kita ingin agar supaya hidup kita ini baik dalam keadaan sedang diuji dengan yang enak kita ingin sukses, maupun ketika diuji dengan yang tidak enak kita pun juga ingin sukses. Nah, pada pertemuan sebelum ini kita sudah mengangkat tema sukses saat nikmat datang. Saya kira moga-moga fotokopian makalahnya juga sudah dibagi. Untuk yang kali ini saya mohon maaf, nanti mungkin menyusul, sudah disiapkan sebenarnya sukses saat musibah datang. Kemudian yang paling dekat dalam pembahasan kita yang lalu lebih mendalami contoh pribadi yang sukses saat nikmat itu datang. Kan kata kuncinya sukses saat nikmat datang itu adalah syukur. Tapi kemudian kita mencoba membangun paradigma tentang syukur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan syukur itu ada 3 rukunnya, ada 3 dimensinya. Ya, dimensi ucapan. Silakan Bapak. Enggak. silakan. Ya. Sukses itu pada saat syukur itu dimensinya pada ucapan, syukur itu dimensinya pada keyakinan, dan itu yang menjadi pokok. Mungkin saya ralat. Yang pertama itu justru syukur pada aspek keyakinan. Syukur pada aspek keyakinan. Kemudian yang kedua, syukur itu ada dimensi ucapan. Yang ketiga, syukur itu juga ada dimensi perbuatan. Seringkali orang ketika berbicara syukur langsung masuk pada wilayah ucapan dan perbuatan. Padahal lahirnya ucapan dan perbuatan, apakah dia syukur ataukah justru sebaliknya dia kufur, itu sangat bergantung pada persepsi orang, pandangan orang, akidah orang ketika melihat kenikmatan. Dan untuk poin ini kemarin kita sudah angkat profil hamba Allah yang sukses pada saat nikmat datang, tapi juga sebaliknya profil hamba Allah gagal pada saat nikmat itu datang. Bukankah kemarin kita mengangkat tentang kisahnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ayat-ayat terkait dengan Nabi Sulaiman, dan kemudian juga kita mengangkat tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian juga kita mengangkat tentang Qarun, tentang Fir'aun. Nah, ini semuanya dibentangkan di dalam kitab suci Al-Quran akan menjadi pembelajaran bagi siapapun kita yang sedang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, baik kenikmatan itu berupa harta, ataukah kenikmatan itu berupa jabatan, ataukah kenikmatan itu berupa kesehatan dan lain-lain, agar supaya tidak menjadi pengikutnya Qarun, tapi moga-moga menjadi pengikutnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hari ini kita ingin menjawab tinggal satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana agar supaya kita sukses justru pada saat musibah itu datang? Karena peluang sukses ada pada dua-duanya.
Peluang sukses ada pada saat sehat, peluang sukses ada pada saat sakit. Cuman mohon maaf Bapak-bapak, ada nggak orang pernah nggak dengar gitu atau melakukan langsung memberikan ucapan selamat dan sukses kepada mereka yang sedang terbaring di rumah sakit? Marah pasti ya, ngeledek. Padahal sebenarnya bener nggak Pak? Semoga sukses Ya semoga sukses, bener kan mestinya? Semoga sukses ya dengan sakit yang Anda alami. Bener sebenarnya. Itu tidak lazim. Nah itu tidak lazim. Sebagaimana ucapan karangan bunga, selamat dan sukses karena dilantik jadi gubernur. Kita kemarin sudah bahas. Itu kira-kira titik apa koma pasnya? Titik apa koma? Koma. Lanjutannya? Ya, sukses masuk surga dengan jabatan sebagai gubernur. Itu. Cuman persoalannya setelah jabat gubernur, kira-kira surga di pelupuk mata atau neraka di pelupuk mata? Nah, tergantung. Peluangnya tetap ada. Peluangnya tetap ada. Tergantung sekali lagi. Tergantung persepsi, tergantung keyakinan, tergantung ucapan, tergantung bagaimana kemudian mensikapi terhadap nikmat itu. Nah, maka oleh karena itu saya kira ayat-ayat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya terutama dan kita semuanya, saya kira perlu sering-sering kita tengok, kita baca. Namanya maklum manusia. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sumiyal insanu insanan, kalau dalam kaidah bahasa Arab, dalam istilah bahasa Arab, manusia itu disebut manusia. Sumiyal insanu insanan, manusia itu disebut manusia karena mahalun nisyan, karena manusia itu tempatnya lupa. Jadi dari kata manusia itu sudah punya makna lupa. Manusia, man orang yang nusia, yang dilupakan, memang tempatnya lupa emang udah. Jadi disebut manusia memang tempatnya lupa. Makanya pengajian begini ini menjadi penting gitu kan, menjadi penting untuk mengingat gitu. Maklum kita ini kan kadarkum, iman kita ini kadang sadar, kadang kumat, kadang sadar, kadang kumat. Cuman masalahnya banyak sadarnya atau banyakan kumatnya gitu. Nah, mungkin lagi habis ngaji kita sadar gitu kan, terus kemudian alhamdulillah lah bertahan seminggu 2 minggu gitu kan. Nah itu udah mulai turun lagi, datang lagi pengajian, ingat lagi. Mudah-mudahan pada saatnya Allah panggil kita, dipanggil dalam keadaan ingat. Amin insyaallah, mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, karena itulah Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan dengan sukses saat musibah datang. Nah ini sepertinya harus melawan arus pemahaman yang selama ini ada. Apa mungkin sukses justru pada saat musibah itu datang? Kita akan katakan ada. Oke, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, nih kita coba mulai dari suratul Anbiya ini. Nah, menurut Ibnu Abbas, kedua bentuk ujian di atas memiliki makna bahwa manusia ini akan diuji dengan beragam bentuknya, yakni kesulitan, kemudahan, sehat, dan sakit, kekayaan, kemiskinan, halal, haram, ketaatan, kemaksiatan, dan petunjuk serta kesesatan. Selalu berpasang, Pak. Dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya adalah ujian. Bapak-bapak dan saudara, ini harus terngiang oleh kita. Penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ini, yang menyebutkan kesulitan itu ujian loh, kemudahan itu juga ujian, sehat itu juga ujian, sakit, saya kira kalau sakit semua kita ngaku sedang diuji. Tapi seringkali nggak jujur, nggak ngaku diuji kalau lagi sehat. Kekayaan itu ujian, kemiskinan ujian,
Halal ujian. Halal itu ujian. Kebanyakan, nah, ini kan halal. Akhirnya makan 2 piring. Kebanyakan. Akhirnya nggak bagus juga. Itu ujian. Ketaatan, ujian. Kemaksiatan, ujian. Petunjuk, ujian. Kesesatan, ujian juga. Dua-duanya ujian. Bapak-bapak dan saudara, ini ada satu ungkapan yang cukup dalam. Monggo kita renungkan sama-sama nih. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau itu berkata begini, Pak. Perkataannya laisa bifaqihin. Sepertinya ungkapan itu menyentak saya, menyentak kita semua. Laisa bifaqihin, bukanlah termasuk yang dalam ilmunya, alias cetek. Kan begitu kan? Tidak termasuk yang dalam ilmunya. Gitu. Faman lam ya'udil bala'u ni'amahu. Bila seseorang itu tidak menganggap bala atau musibah itu sebagai nikmat. Jadi kalau kita ini belum bisa merasakan sakit itu adalah nikmat, itu masih cetek tingkatannya. Gitu. Kalau belum bisa merasakan pensiun itu nikmat, kayaknya banyak yang merasa terwakili kalau yang ini. Berdua sama hampir. Kita sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun ya? Ya itu kita nikmati aja. Dinikmati. Nah, kalau pensiun itu belum dirasa sebagai sebuah kenikmatan, itu belum dalam, cetek, Pak. Kalau sedih gara-gara pensiun masih cetek, gitu lah kira-kira. Gitu. Monggo. Masih ada, Pak, kapling di surga nih. Nah, kapling ke surga masih ada. Foto. Oke. Ini tuh. Nih, ting ini. Jadi bagaimana kita bisa senyum pada saat pensiun? Senyum pada saat musibah datang. Gitu. Belum? Jarang Ustaz. Ya memang nggak mudah, Pak. Menghadapi pensiun itu dengan rasa ketakutan. Itu. Sehingga ada training masa pra pensiun gitu ya. Iya. Di kursus. Sehingga kayaknya laku terus trainer tuh. Tapi ya kursusnya tetap orang iso. Iya, saya suka bilang begini, kan saya ada kawan tim punya lembaga yang menangani dalam tanda kutip semacam orderan itulah ya, proyek-proyek menyiapkan para pensiunan, para calon pensiunan tuh, kan satu pendidikan pra pensiun gitu. Saya bilang orang pensiun tuh nggak akan bisa antum sentuh hanya dengan teori manajemen, nggak bakalan mungkin. Kalau waktu mau menjabat sih oke ya. Kalau sudah itu nggak connect dia. Antum mesti sentuh urusan surga, neraka, mati, ya itu baru. Itu. Karena seiring usia juga sudah mulai undur gitu. Itu. Sudah sore. Gitu. Ya. Oke, jadi akhirnya kemudian beliau, ayo kalau gitu kita kerjasama. Monggo lah, saya nggak mesti harus kerjasama. Ini bahan-bahan barangkali monggo dipakai. Ada Dr. Saifuddin Bahrum dan monggo. Oke, baik, kembali ke sini. Jadi laisa bifaqihin faman lam ya'udil bala'u ni'amahu. Ya. Bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya. Bila seseorang tidak menganggap bala itu sebagai musibah, sebagai nikmat. Dan saya kira hari ini menjadi bukti nyata bahwa ternyata pensiun itu nikmat. Pak, kalau nggak pensiun kira-kira sulit nggak duduk ngaji kayak gini nih? Nah, kira-kira gitu kan. Nah, kalau sukses itu ukurannya lebih dekat ke surga, insya Allah kan setelah pensiun lebih dekat ke surga apa ke neraka? Insya Allah lebih dekat ke surga kan?
Quran yang sekian puluh tahun yang lalu dibeli mulai dibaca. Kan kira-kira gitu. Yang selama ini ada di gitu. Mulai dibaca kan gitu. Masih ada plastik. Mulai dibaca. Gitu. Nah, alhamdulillah bisa hadir di ngaji begini, insya Allah. Nah, mulai bisa memperhatikan terkait dengan bagaimana sholatnya anak, bagaimana sholatnya cucu. Cucu sudah bisa baca Al-Quran apa? Belum. Insya Allah, insya Allah. Pensiun itu sendiri bagian dari nikmat yang Allah berikan. Bagian dari nikmat. Cuman persoalannya Pak, berapa banyak yang begini Pak? Itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masa pensiun justru habis di depan TV. Habis nonton sinetron. Main game. Atas nama menghilangkan stres. Ya, itu kira-kira gimana itu? Jangan-jangan udah jatuh ketiban? Udah pensiun? Aduh. Nerakanya lebih dekat. Saya kira ini nggak tahu ya. Ini yang sudah pensiun harus menyapa ini kayaknya ini. Harus menyapa. Mungkin satu waktu komunitas pensiun yang ada di dalam ruangan ini mengundang sahabat-sahabatnya dalam kajian sehari, setengah hari, reuni bersama, tapi diingetin yang begini-begini nih. Saya kira perlu kita sapa. Kan kita ingin juga masuk surga bersama-sama. Itu. Oke. Warrakha'u musibahu. Tidak dalam ilmu seseorang yang tidak menganggap kenikmatan itu sebagai cobaan. Yang sedang meniti karir, yang sedang berada di puncak, ayo kita sama-sama belajar bahwa kenikmatan ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya ketentuan ini bukan untuk orang lain. Adanya ketetapan ini bukan untuk siapa-siapa. Ini semuanya dibentangkan oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama, karena Allah menginginkan agar semua kita ini baik dalam keadaan sedang produktif maupun mohon maaf sudah dalam posisi lanjut, tetapi bagaimana semua keadaan menjadikan kita meraih surga yang Allah janjikan untuk kita semuanya. Baik, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, sampai di sini semakin menguatkan bahwa musibah ada peluang sukses. Ada peluang sukses pada saat musibah itu sendiri datang. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dulu disalahpahamkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meninabobokkan bangsa Indonesia agar santri-santri sudahlah dia berada saja di pedalaman di hutan gitu, nggak usah mikirin dunia. Itu. Ini sempat dininabobokkan. Hadis ini sahih Pak. Sempat beredar bahwa hadis ini katanya tidak sah. Padahal hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Gitu. Rasul menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Maka dulu orang-orang Belanda bilang, udah emang juga dunia itu penjara, miskin kagak ngapa-ngapa, nggak usah ikut ngambil bagian dunia. Orang mukmin itu memang sedang di penjara, sudah dinikmati saja. Seolah-olah dengan hadis ini orang kemudian diajak pasif,
tidak terlibat dalam segala persoalan kehidupan, aspek politik lah, aspek pendidikan lah, aspek ekonomi, tidak usah terlibat. Akhirnya yang penting orang Islam itu dah sholat, sujud, dah. Adunya si jenul mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Ya kalau kami menjabat, kami kaya, emang bagian saya ini, bagian kami nih sekarang nih, bagian Anda nanti, gitu loh. Seolah-olah begitu. Bagian Anda itu nanti, bagian kami sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi, umat Islam ini sama sekali nggak tertarik masuk ke wilayah pendidikan, masuk ke wilayah politik, masuk kepada wilayah dan seterusnya dan seterusnya. Terbelenggu akhirnya. Padahal mereka sedang meninimbobokkan kaum muslimin. Itu. Wa jannatul kafir. Nanti surga bagi orang-orang kafir. Padahal Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan dunia itu penjara bagi orang yang beriman, itu maksudnya adalah bahwa orang beriman itu ketika dihidup di dunia tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Gitu. Kalau makan lihat-lihat nih halal apa haram. Terkekang dirinya, terkekang kebebasannya dengan ketetapan hukum halal atau haram. Dan itu dirasa penjara. Karena tidak bebas melampiaskan keinginannya untuk menikmati barang yang haram. Itu. Di situ persoalannya sebenarnya. Orang beriman itu terikat aturan boleh atau tidak boleh. Gitu. Di dalam menggapai tujuan, orang beriman sekali lagi tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Gitu. Segala macam cara. Orang beriman terikat dengan kewajiban untuk sujud kepada Tuhannya, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah kesibukannya dia menjalani roda kehidupan di dunia. Ini sebenarnya maksudnya. Dan dibalik keharusan untuk sujud di hadapan Allah, sebenarnya itu sumber kesuksesan dunia juga. Gitu loh. Artinya dibalik larangan-larangan itu sebenarnya ada kebaikan untuk hamba Allah itu. Nah, cuman kan masalahnya itu kadang-kadang tidak terlihat oleh pelupuk mata. Mohon maaf Pak, kalau yang rajin sholat langsung di rumahnya ada emas 1 kilo, kira-kira orang pada rajin sholat ya Pak? Sekali rajin sholat 1 kilo, rajin sholat lagi 1 kilo lagi, itu berebut orang. Itu kan nggak usah kerja, sholat aja kan, jadi begitu. Cuman kan, nah disitulah orang teruji dengan keimanannya. Iman tidak sih kalau sholat subuh berjamaah itu lebih baik dunia berikut dengan segala isinya bagi seorang laki-laki. Disiplin sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki itu lebih baik dunia berikut dengan segala isinya. Allahu Akbar. Kan masih lebih bagus dari emas. Cuman kata orang, tunjukin dulu dong tat. Saya bilang, mati aja sampean duluan. Nah, inilah iman. Inilah iman. Inilah percaya. Dan percaya, keimanan itu menenangkan hati, Pak. Percaya itu menenangkan hati. Orang hidup ini repot kalau nggak punya kepercayaan. Sekarang saya ambil contoh. Percaya dalam artian bahasa saja, iman dalam artian bahasa saja, yaitu percaya. Mohon maaf, Bapak kan suka datang ke tukang cukur kan? Tukang cukur. Bapak ngadep ke sana kan? Tukang cukurnya ada di depan apa di belakang? Di tangan dia ada apa? Pisau, gunting. Kalau Bapak nggak percaya sama tukang cukur, kira-kira jadi cukur nggak tuh? Wah, jangan-jangan saya ditusuk nih. Digorok nih. Percaya kan? Sehingga saking percayanya sama tukang cukur belum selesai tidur. Percaya itu menenangkan hidup, Pak.
Hidup ini nggak mungkin tanpa percaya. Iman itu arti bahasanya kan percaya. Nggak mungkin tanpa percaya. Kita ini tidak akan ada motivasi, tidak akan kemudian bisa hidup itu selalu optimis kalau tidak ada keimanan. Nah, maka cuman orang kan kebanyakan, mana dong Ustaz? Katanya lebih baik dunia berikut dengan segala isinya. Tapi saya rajin sholat subuh, kayaknya rezekinya seretak. Nah, nanti kita lihat model-model tipe karakter di zaman Rasul dan para sahabat. Nanti kita lihat. Itu ada karakter-karakter manusia-manusia di zaman Nabi. Setelah itu nanti kita sama-sama lihat. Kira-kira saya miripnya sama yang mana nih? Gitu. Saya miripnya sama yang mana? Saya lebih senang mempotret itu 14 abad yang lalu. Sehingga tidak menghakimi orang kan? Wong saya nggak tunjuk hidung orang kok. Monggo masing-masing kita, wong yang pengen masuk surga kan kita, bukan saya kan. Saya kan pengen masuk surga, tapi masing-masing kita kan pengen juga semuanya. Monggo, saya hanya membentangkan. Saya hanya ingin membentangkan, monggo masing-masing kita bagaimana kemudian kita bisa merenungkan dan bersikap terhadap apa yang ada itu. Oke, kembali ke sini. Jadi, Bapak-bapak, kalau pemahaman yang dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu benar, dan ini Pak, siapa gurunya pemerintah Hindia Belanda ini Pak? Senuk Hogronya Pak. Senuk Hogronya. Dia ganti nama Abdul Ghaffar. Dia ganti nama Abdul Ghaffar. Belajarnya di mana? Di Mekah Pak. Datang ke Mekah, ganti nama Abdul Ghaffar. Itu hafalan Qur'annya banyak banget. Bahkan ada yang menyebutkan sampai mau hafal Qur'an dia. Ini Senuk Hogronya nih, orientalis barat. Dialah yang menjadi, nanti di Departemen Agama itu ada dokumennya Pak. Dialah yang menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda, termasuk bagaimana caranya menundukkan Aceh. Ini dia nih. Nah, salah satu di antara dokumennya itu, nasihat dia kepada pemerintah Hindia Belanda adalah umat Islam itu kalau bikin masjid, bantu kalau perlu. Kalau mau berangkat haji, kalau perlu dibantu. Disukseskan haji. Makanya pemerintah Hindia Belanda itu datanya di Kementerian Agama, itu zaman pemerintah Hindia Belanda kalau dikalkulasi ya, diprosentase dengan jumlah penduduk Indonesia, itu hajinya itu belum tentu lebih banyak kan sekarang loh Pak, persentase Pak. Zaman itu di tengah susah itu. Karena memang difasilitasi Pak. Dengan fasilitas yang ada pada saat itu. Tetapi nasihatnya Senuk Hogronya apa? Nasihatnya satu Pak. Kalau pulang haji, setelah haji ternyata nggak pulang, malah duduk di sana, kok belajar di sana, belajar Quran di sana, hati-hati. Itu harus diwaspadai. Karena nanti pulang pasti memimpin perlawanan terhadap penjajah. Tahu itu Pak. Makanya sangat dikhawatirkan kalau kemudian berangkat haji setelah itu nggak pulang, kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkatannya nggak pulang. Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mendirikan NU nggak pulang Pak, belajar. Kiai Haji Ahmad Sanusi yang di Sukabumi, Ahmad Sanusi yang menjadi anggota BPUPKI, nomor kursinya kalau nggak salah 62, itu belajar di sana 7 tahun, belajar di sana. Nggak pulang. Nah, yang begini-begini kata Senuk, ini mesti diawasi nih. Ini mesti diawasi nih. Bahaya nih kalau pulang nih. Itu disampaikan. Tapi kalau nanti sudah mulai mengkaji isi kandungan Quran, nah harus hati-hati. Makanya kalau sholat, bilang kalau perlu difasilitasi sholat. Fasilitasi, biar urusan kepada Allah dibiarkan. Tapi kalau sudah masuk kepada wilayah-wilayah pendidikan, apalagi wilayah politik, wilayah pertahanan, wilayah apa, hati-hati. Ini nanti menyulitkan orang-orang Belanda untuk melanggengkan penjajahan. Gitu. Dan rata-rata kalau kita inventarisir, Imam Bonjol, siapa pemimpin-pemimpin pergerakan, rata-rata itu setelah haji tetap di sana belajar. Pulang, ngikutin perkembangan Indonesia, pulang mereka. Pulang, memimpin
memimpin perlawanan. Menurut Belanda memimpin pemberontakan, kan gitu kira-kira. Nah, jadi di situ sebenarnya ini rahasia mengapa ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir itu. Dan kalau kita lihat Pak, konteksnya dalam perjalanan, dalam pengamalan para sahabat, yang paling mengamalkan hadis ini kan Rasul dan para sahabat kan? Prototipe profil ideal itu kan Rasul dan para sahabat. Kalau kita lihat Rasul dan para sahabat, sekarang pertanyaan, di awal-awal waktu itu saya pernah menyebutkan, dari 10 sahabat yang dikabarkan oleh Rasul bakal masuk surga, banyakan yang kaya apa miskin? Banyakan yang kaya. Sahabat Utsman kaya. Abu Bakar kaya. Umar kaya. Abu Bakar mantan menteri sosial dan bea cukai. Abu Bakar dalam kabinet Abu Jahal. Umar bin Khattab dalam kabinetnya Abu Jahal, mantan menteri luar negeri. Sistem pemilihan menteri di masa itu, diambil putra terbaik dari masing-masing suku. Abu Bakar terpilih sebagai putra terbaik, Umar terpilih sebagai putra terbaik, mantan menteri luar negeri Pak. Memang orang-orang hebat ini. Abu Bakar mantan menteri sosial dan bea cukai. Utsman bin Affan konglomerat Mekah. Ali bin Abi Thalib memang miskin Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memang tidak punya. Tapi kalau kita lihat empat-empatnya, tiganya kaya Pak. Gimana nggak kaya? Seorang Abu Bakar, puluhan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Puluhan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Budak pada waktu itu komoditas mahal. Seperti Bilal bin Rabah. Kan kita sering mendengar kisahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ya muadzin Rasulullah SAW. Dia ketika masuk Islam, apa yang kemudian terjadi? Disiksa, dijemur, ditindih batu. Dia hanya bisa mengatakan ahad. Pak, dalam hukum masyarakat jahiliyah waktu itu, yang namanya budak itu kemerdekaannya tidak punya sama sekali, dirampas di tangan majikan. Tolong jangan disamakan budak waktu itu dengan pembantu hari ini. Beda status. Budak itu lebih terhormat kambing hari ini. Itu mohon maaf, misalkan di tempat kerja lagi ada masalah sama kawan, ada masalah. Kemudian kesel nggak bisa terlampiaskan. Lalu dia pulang, ambil silet tuh budak. Orang lain lihat, orang lain tidak punya hak untuk bisa menolong budak. Karena budak kemerdekaannya sudah dirampas oleh majikan, di tangan majikan. Itu kondisinya. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menyaksikan Bilal bin Rabah itu ditindih batu, dia hanya bisa mengatakan ahad. Dan Bilal itu disiksa bukan karena dia melakukan tindak kriminal, bukan dia karena tidak patuh sama majikan dalam artian pekerjaan. Bilal bin Rabah itu disiksa hanya karena dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Muhammad itu Rasul. Itu Pak. Apa yang kemudian dilakukan Bilal? Yang dilakukan oleh Abu Bakar, dia ambil uang Pak, ditawar itu yang namanya Umayyah, kau mau jual berapa ini? Abu Bakar menyebut 100. Ada sebutan angkanya gitu, pakai emas kan, 100. Ternyata kata pasarannya itu sekitar 100 Pak. Pasarannya, saya angka persisnya belum. Pasarannya itu segitu, disebut. Apa kemudian kata Umayyah? Dia tidak akan mau menjual sebagaimana pasaran. Dia akan mau jual kalau 2 kali lipat. Apa kata Abu Bakar? Jangankan 2 kali lipat, lebih dari itu untuk membebaskan saudara saya seiman, saya akan bayar. Dibayar 2 kali lipat sama Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu komoditas mahal budak itu. Dan puluhan budak yang dilakukan oleh Abu Bakar. Artinya apa? Saya hanya ingin mengatakan Abu Bakar itu bukan miskin gitu. Abu Bakar itu orang kaya.
Jadi kalau kemudian tidak boleh kaya gara-gara hadis ini, ya nggak pas. Abu Bakar itu kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Rasul sendiri kaya apa miskin? Kaya, cuman sederhana hidupnya. Gitu. Nah kita ini kan kaya identik nggak sederhana kan begitu. Kaya Rasulullah itu sederhana tapi kaya dia. Kira-kira begitu. Nah oleh karena itu ini hadis ini jangan sampai disalah pahamkan gitu ya, bahwa ya hidup ini, jabatan itu semuanya adalah ujian. Oke, ujian bukan berarti kemudian kita tidak boleh menjabat. Kan kita bersyukur kalau jamaah pengajian kita ini ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi Kapolda, mungkin nanti akan ada yang jadi Kapolri dari pengajian ini, mungkin kan? Insya Allah kalau Kapolrinya orang beriman, keputusannya insya Allah iman, insya Allah. Gitu. Kira-kira begitu. Nah maka oleh karena itu bahwa maknahu ini maknanya Pak. Maksudnya setiap mukmin itu terpenjara di dunia karena dia dilarang mengikuti hawa nafsunya dan mengerjakan yang haram dan yang dibenci. Bahkan diwajibkan mentaati perintah Allah yang merupakan perkara berat bagi dirinya. Tetapi apabila dia telah meninggal dunia, hatinya tenang karena akan memperoleh imbalan dari Allah SWT yang senantiasa mengalir dan istirahat yang panjang dari segala bentuk kekurangan. Itu kira-kira penjelasannya. Insyaallah. Baik, Bapak-bapak dan saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan bagian ini. Masih ingat insyaallah bagian ini, Pak? Ini perjalanan kita. Sudah beberapa kali kan? Saya nggak ulang lagi. Ini perjalanan panjang kita. Memahami sukses saat musibah datang harus dipahami dalam kerangka panjang ini. Dalam kerangka panjang ini. Ya. Definisi sukses pada saat musibah datang tidak mungkin akan tegak jika seseorang tidak punya orientasi akhirat. Visi di dalam kita menjalani hidup adalah visi bagaimana saya bisa kembali pulang ke kampung asal kita. Kampung asal kita di mana? Surga. Saya sudah jelaskan itu. Jadi Bapak kalau ke masjid ditanya mau kemana? Surga. Tapi kalau ditanya begitu dengar istri, jangan ngomong begitu dong Pak. Istrinya takut apa? Takut mau mati nanti gitu. Seolah-olah kalau bicara surga bicara mati. Ini perjalanan panjang. Visi ke surga. Saya sudah pernah menyampaikan di forum ini bahwa visi hidup kita bagaimana kita bisa pulang kembali ke surga dengan dua alasan. Alasan yang pertama, perjalanan kita panjang. Masih ingat Pak ketika saya mengajak kita untuk mengkritisi satu ungkapan, ada orang mengatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sering dengar itu enggak? Sering. Salah apa benar? Salah. Siapa yang berani mengatakan bahwa mati itu adalah akhir dari sebuah perjalanan? Panjang Pak. Mati itu cuma di sini nih. Mati itu cuma mindahkan dari dunia ke alam kubur. Masih panjang perjalanan. Siapa bilang mati akhir dari perjalanan? Mati adalah awal dari sebuah perjalanan. Marilah kita hantarkan jenazah saudara kita di awal perjalanannya. Waduh diprotes nanti sama orang. Nah, kayaknya terlalu banyak PR kita ini untuk apa ini? Merubah cara berpikir nih kelihatannya. Salah kaprah. Kemudian Pak, disebutkan, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa bilang yang terakhir? Atau siapa bilang istirahat? Kan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kira-kira narkoba diazab atau nikmat?
Istirahat atau digebukin kira-kira? Kan kira-kira begitu. Dan bukan nikmat kubur. Jadi kok istirahat? Istirahat itu hanya bagi mereka yang pulang menghadap Allah dengan membawa iman dan amal saleh. Tuh. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, insyaallah. Amin. Gitu. Maka oleh karena itu ucapan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir itu salahnya mendasar minimal 2. Dan kalau kemudian Allah menyebutkan, saya tidak ulang lagi ini, tapi kalau Allah menyebutkan wa ilaihi turja'un ayat 28 dari suratul Baqarah, wa ilaihi turja'un, fase ke-5 perjalanan hidup kita dikembalikan kepada Allah SWT. Dikembalikan kepada Allah maksudnya adalah menjadi satu dari 2 alternatif, penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Pertanyaannya, di surga atau di neraka dalam keadaan hidup atau mati, Pak? Di neraka atau di surga dalam keadaan hidup atau mati? Bener nih? Dalam keadaan mati apa hidup? Yakin nih? Hidup atau mati? Masya Allah, luar biasa. Ini kalau ada ujian, Bu, lulus semuanya, Bu. Cum laude semuanya. Bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Loh, berarti akhir perjalanan kita, akhir perjalanan hidup kita mati apa hidup? Hidup. Kok dikatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan di tempat peristirahatannya? Mungkin. Itu hanya itu dari faham materialisme. Materialisme itu muncul dari faham ateisme. Ateisme itu biangnya adalah teorinya Darwin. Dalam konteks kajian sekarang. Oke, kembali lagi. Jadi, berbicara tentang sukses saat musibah datang harus duduk orientasinya. Orientasinya harus selesai dulu. Apa orientasinya? Orientasinya adalah saya ingin pulang kembali ke surga. Maka kalau saya sakit, saya harus jadikan bagaimana sakit saya ini bisa lebih memberikan peluang kepada saya untuk kembali ke surga. Bapak-bapak, kalau bapak ibu nengok orang sakit, doa yang paling pendek dibacain apaan? La ba'sa tahurun, insya Allah. Betul. La ba'sa. Misalkan ada yang sakit, Pak Ahmad sakit, Pak Ahmad, la ba'sa tahurun, insya Allah. La ba'sa tahurun, insyaallah. Pak Ahmad, enggak mengapa Pak Ahmad sakit. Tahur insyaallah. Mudah-mudahan sakitnya Pak Ahmad ini menghapuskan seluruh dosa-dosanya Pak Ahmad. Kalau sakit gara-gara sakit 7 hari, 10 hari, ya, gara-gara sakit 10 hari, 7 hari, lalu kemudian dosanya itu semakin berkurang. Semakin berkurang, tahur, semakin bersih. La ba'sa tahurun, insyaallah, semakin bersih. Peluang ke surganya semakin dekat apa semakin jauh? Semakin dekat. Walaupun kita nggak boleh meminta agar supaya kita sakit. Nggak boleh. Ya Allah, kasihlah saya. Nggak boleh. Nantang, nggak boleh. Seperti ya Allah, kasihlah saya musuh. Nggak boleh. Kita tidak boleh mengharap-harap musuh datang. Tapi yang kita mohon kepada Allah diberikan afiah, diberikan kekuatan. Kalau musuh datang kita siap untuk ngadepin. Itu. Nah, oleh karena sekali lagi sukses saat musibah datang tidak bisa tegak kecuali kita punya visi dalam hidup yang jauh, yaitu bagaimana saya bisa pulang kembali menghadap Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Insya Allah kalau para pensiunan punya visi ini, insya Allah moga-moga aman, insya Allah. Itu, insya Allah senyum sama istrinya tetap lebar, insya Allah. Wajahnya tidak mengkerut, gitu. Wajahnya tidak mengkerut dan seterusnya. Saya kira berapa per bulan atau per tahun yang dipensiunkan oleh negara? Saya nggak punya data itu. Kalau punya data cakep banget tuh. Mestinya berkorelasi, bekerja sama.
sinergi dengan berbagai pihak untuk itu. Gitu. Kalau usulan saya di antara materi yang paling pertama adalah bagi pensiunan adalah membangun visi pulang ke surga. Jadi ada optimisme, Pak. Ada optimisme. Jadi hilang jabatan ada surga gitu. Ya kira-kira begitu. Sementara itu kesannya langsung membangun visi ke surga gitu. Itu langsung ada optimisme gitu. Kira-kira begitu. Nah, saya kira penting untuk itu. Oke. Baik, kemudian baik ini kira-kira. Nah, kunci sukses sekarang. Bapak-bapak, biar waktu kita cukup, nanti ada dialog. Saya ingin masuk. Lalu pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya, kunci sukses saat musibah datang itu apa? Nah, bahasa sederhana kita bisa sebut sabar. Cuman harus dikonstruksi ulang, bukan sabarnya, pemahaman kita tentang sabar. Pemahaman kita tentang syukur itu harus ditata lagi. Pemahaman kita tentang sabar itu harus ditata. Gitu. Syukur itu kan suka dipahami tidak pas oleh kita. Akhirnya acara syukuran ngundang dangdut. Gigit ular. Itu dia, digigit ular lagi nyanyinya. Itu kan pusing ini. Iya, partai politik menang, acara syukurannya udah joget. Ini syukuran apa kufuran ini? Saya suka bilang sama teman-teman Karang Taruna, ayolah kita ini punya program yang mendidik lah. Kira-kira 17 Agustus itu mau apa bentuk programnya nih? Jangan dari dulu hanya sekedar itu, lomba makan kerupuk. Itu kekenyangan, Pak, itu pada sakit perut, Pak. Lomba main bola, bapak-bapaknya pakai itu, pakai rok. Astagfirullah. Apa enggak ada lagi loh yang kreatif gitu? Nah, itu artinya harus ditata. Yang namanya memahami tentang syukur dan memahami tentang sabar. Sabar itu seringkali dipahami begini, Pak. Diinjek orang, ngomong, mohon maaf Pak, ini kaki. Sabar, diinjek sabar. Indonesia jadi begini, sabar aja gitu. Udah harta ambilin sama konglomerat gelap, lari, sabar aja kita. Nah, sabar itu apa? Syukur saya kira sudah kita bahas kan? Saya nggak ulang lagi. Sekarang kita sabar. Oke, saya ingin mengundang membangun kerangkanya dari surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Ini bangunan pertama, Pak. Kemarin bangunan syukur pertama seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bukan seperti Qarun. Dan mohon maaf, jangan kita pengikut Qarun. Mulai besok harus diterapkan. Kalau bersama sopir pulang dari Bandung ternyata lebih cepat setengah jam, jangan mengatakan coba kalau sopirnya bukan kamu. Nggak bakalan udah nyampe. Hati-hati, Pak. Yang ngomong kayak gitu pengikut siapa? Qarun. Pengikut Qarun. Nggak boleh. Itu. Ponakan sukses. Siapa dulu dong pamannya? Iya. Qarun. Qarun itu. Hati-hati. Itu. Ibu saya nggak tahu. Semuanya kan bapak. Qarun. Itu. Anak prestasi, kata ibu, siapa dulu dong ibunya? Dalam hati, Qarun. Persepsi ini bahaya, Pak. Ini akidah, Pak. Ini akidah. Ini akidah. Saya nggak ulang lagi ya. Gimana pasnya? Saya nggak ulang lagi. Ini akidah. Nah, sekarang bagaimana akidah terkait musibah? Surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Yang pegang Al-Quran, yang Al-Quran monggo dilihat, nanti kalau saya salah tolong saya diluruskan.
tidaklah musibah itu menimpa kecuali dengan seizin Allah. Pak, Bu, tolong perhatikan baik. Kalau kita kena musibah, boleh menyandarkan kepada Allah. Saya ulangi, kalau kita kena musibah, boleh menyandarkan kepada Allah. Ini adalah izin. Oke. Tapi kalau kita berbuat maksiat, baterainya anu ya kayaknya. Perlu ada charger ya. Nggih. Nggih. Charger laptop nggih. Oh masih. Oke, lanjut saja sambil nanti di. Oke, baik. Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama itu, kita boleh menyandarkan musibah itu kepada Allah. Monggo Pak, kalau ada kena musibahnya. Tapi kalau mohon maaf, kita berbuat maksiat, kita berbuat mungkar, nggak boleh menyandarkan kepada Allah. Harus kepada diri sendiri. Misalkan nih, maling. Kemudian begitu ketangkap bilang, ya saya maling ini kan udah dikehendaki sama Allah. Boleh. Atas seizin Allah. Kemudian misalkan ini belum sholat tertib 5 waktu. Ya, saya kayaknya memang belum dikehendaki kali untuk jadi baik nih. Makanya saya begini. Kalau saya dikehendaki baik kan? Nah, mudah. Ini nggak boleh nih bersandar model begini nih. Kita tidak boleh bersandar pada saat melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah. Nggak boleh Pak. Jangan kayak kasus orang digebukin di depan mall di Medan. Ada sejumlah orang naik angkot. Begitu ada yang lihat langsung ada teriak di penumpang. Penumpang mengatakan, kok dia digebukin? Dia kan kelihatan darah. Kok dia digebukin? Apa kata penumpang ini? Penumpang itu bilang, kan dia begitu juga dikehendaki sama Tuhan. Marah penumpang yang lain. Kalau ngomong sembarangan, jangan sembarangan. Kata yang ngomong tadi bilang apa? Kalau nggak dikehendaki Tuhan kan nggak akan begitu. Ayo, ini gimana nih? Kita tidak boleh bersandar. Oke? Tidak boleh bersandar terhadap kemaksiatan itu kepada. Tapi kalau terjadi musibah, kita boleh bersandar kepada Allah SWT. Nah, nanti ini ada akidahnya ini. Ada penjelasan secara lebih jelas. Maka oleh karena itu, ketika terjadi musibah, yang pertama kalau kita ingin sukses, kembalikan musibah itu kepada Allah. Saya ambil contoh kasus. Waktu Pangandaran kena gempa dan tsunami, saya hari kedua atau hari ketiga saya lupa persis, lihat berita di SCTV atau RCTI gitu tentang itu Pangandaran. Rupanya ada orang, saya nggak tahu ya, dia ustadz apa bukan, saya nggak paham. Yang jelas pakai pecinya itu peci putih. Itu. Rupanya sedang kumpul sama sejumlah masyarakat. Ketika diwawancarai Pak, rupanya itu ada persiapan kayak apa namanya ya, sesaji itu loh Pak. Sesaji banyak sekali gitu. Itu dimasukin, ditaruh di perahu gitu, besar sekali. Nah, ketika diwawancarai sama siapa ini? Diwawancarai sama wartawan, mengapa kok dilakukan semua ini? Apa jawabnya Pak? Jawabnya itu menarik menurut saya. Jawabnya itu dia bilang gini, kami memahami, kami meyakini bahwa musibah ini terjadi, gempa dan tsunami ini terjadi di Pangandaran, itu karena kelalaian kami selama ini terhadap penguasa Laut Selatan. Kami terus terang lengah. Selama sekian bulan terakhir kami tidak memberikan sesaji. Karena itu maka terjadilah apa yang terjadi. Oleh karena itu, agar supaya kehidupan kami ke depan lebih tentram, lebih nyaman, lebih makmur, kami harus baik-baik dengan yang menguasai Laut Selatan. Nyi Roro Kidul.
Tapi menariknya Pak, sebelum itu dibawa ke tengah laut pakai adzan Pak. Diantar pakai adzan. Ini namanya sudah sinkritisme. Sudah perpaduan, pencampur adukan antara Islam dengan ajaran budaya lokal. Disebabkan karena proses asimilasi budaya. Melahirkanlah agama sinkritis. Nah, sepertinya kita di Indonesia ini punya PR besar. Ketika kita ini harus berislam, kita harus bisa terlebih dahulu memahami mana yang Islam, mana yang budaya lokal, dan mana yang Islam yang sudah bercampur dengan budaya lokal. Sepertinya harus bisa memilah-milih. Kembali kepada pokok bahasan kita. Pokok bahasan kita adalah ini kesalahan Pak. Kalau mengembalikan musibah itu kepada Nyi Roro Kidul, itu pasti konsep yang kemudian dilakukannya adalah sedekah bumi namanya, ruwatanlah namanya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kira-kira bangsa kita ini masih banyak nggak yang melakukan bangsa ruwatan, sedekah bumi? Allah Akbar. Saya waktu gempa dan tsunami di Aceh, Dewan Dakwah Islam Indonesia memutuskan untuk berangkat. Kami yang diamanahkan sebagai koordinator. Kami bersama 99 anak muda di 33 titik. Tapi waktu itu paketnya baru paket sembako Pak. Sama relawan Tapi saya usul, bagaimana tangan kiri kita nenteng sembako, tapi tangan kanan kita membawa Al-Quran. Ditanya, mengapa? Saya katakan, kalau orang terkena musibah, itu krisisnya bukan hanya lapar. Persoalannya bukan hanya perut, tapi juga persoalan iman. Karena dalam situasi sulit, iman itu menjadi rawan. Oleh karena itu, selain kita harus membawa bingkisan, membawa sembako, kita juga harus membawa Al-Quran. Akhirnya disepakati, sebelum relawan berangkat, mesti harus masuk camp pelatihan sekitar 1 minggu untuk melakukan konseling berdasarkan Quran. Kita inventarisir kira-kira pertanyaan dan masalah yang akan muncul di sepanjang pengungsian itu. Lalu kemudian ayatnya yang akan disosialisasikan mana, ayatnya mana. Alhamdulillah, kemudian bawa Quran terjemah. Jadi, dan kita tidak membenarkan relawan itu tinggal di camp yang jauh dari pengungsi. Kalau pengungsi di tenda harus tinggal di tenda. Kalau pengungsi di barak harus tinggal di barak. Dan harus mengumandangkan adzan. Harus kemudian mengembalikan suasana. Alhamdulillah itu konseling dari satu tenda ke tenda. Karena apa Pak? Orang yang sedang terkena musibah bukan hanya duit yang diperlukan. Tapi juga sebenarnya saya ngomong begini itu juga sebaliknya sebenarnya. Orang yang sedang dilantik jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, sebenarnya juga harus sama. Karena rawan juga itu. Dia nggak rawan, tapi istri sama anaknya. Kan seringkali bobol lewat pintu belakang, bukan depan. Katanya pintu belakang itu lebih lebar daripada pintu depan katanya. Nggak bisa mengakses lewat depan. Begitu. Sebenarnya sama. Tapi oke, kita kan sedang membahas musibah nih. Jadi itu kata kuncinya. Kalau nikmat harus kembalikan kepada Allah. Kalau musibah kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Jangan kemana-mana dulu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Lanjutan ayat Pak. Wa may yahdi qalbah. Apa lanjutan ayatnya? Tolong. Pak, monggo. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may wallahu bikulli syai'in alim. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Maksudnya apa Pak? Iman itu pelaksanaannya kayak mana?
Orang yang beriman, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Jalan menghadapi musibah itu. Tapi syaratnya untuk ditunjukkan sama Allah itu imannya benar dulu, Pak. Nah, imannya yang benar itu gimana? Imannya yang benar itu kalau musibah datang, kembalikan itu kepada Allah. Itu kalau dikembalikan kepada Nyi Roro Kidul, dikembalikan kepada, habis sih. Kemarin kan udah saya bilang, kita milih rumah sakit ini aja. Coba, akhirnya pilih rumah sakit ini. Akibatnya apa? Nggak ketolong dia. Apa yang saya bilang rumah sakit ini. Padahal udah musyawarah tuh. Saya bilang rumah sakit ini, ibu saya nggak percaya. Pada saat itu seolah-olah keluarga sudah meninggal, terjadi salah menyalahkan antar suami istri, masalahnya belum selesai, ditimpa persoalan lagi. Gak selesai. Kalau memang itu sudah terjadi, pilih rumah sakit ini. Oke, sudah. Kok kemudian terjadi? Sudah. Tawakal ala Allah. Gak boleh ada ini, gak boleh ada itu, sebab gak boleh. Sudah. Kita kembalikan kepada Allah. Dan itu lebih menenangkan, akhirnya tinggal kita fokus menghadapi masalah. Itu diajarkan dalam Islam. Khusus tentang ini, nanti ada satu hadis yang baik untuk kita bedah. Khusus terkait dengan ini. Tapi yang saya ingin sebutkan di sini, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu Allah itu alim. Allah itu maha mengetahui. Maka oleh karena itu, ini Pak, ini penjelasannya Pak. Penjelasan terkait dengan terkait dengan ayat itu, ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatu yushikuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim melainkan Allah SWT telah menghapus dengan musibah itu dosanya, Pak. Mungkin ada yang pertanyaan, Ustadz, oke, kalau saya sudah begitu, ketika musibah datang saya kembalikan kepada Allah. Oke, saya sudah kembalikan kepada Allah. Bentuk kesuksesannya apa, Ustadz? Kalau urusan tender kan bentuk kesuksesannya jelas, rekening kita nambah 1 M misalkan. Itu ada angkanya. Misalkan begitu kan, jelas itu. Nah pertanyaannya adalah, kalau musibah datang suksesnya apa? Nah kalau ini belum selesai, kembali lagi definisi tentang sukses apa definisinya? Surga. Harus kembali ke sana. Kalau kemudian pertanyaannya, loh, kalau sukses pada saat nikmat datang kan kelihatan Ustaz, rekeningnya nambah 1 M. Gitu. Nah, dia lupa. Rekeningnya 1 M tambahan itu, apa otomatis berarti surga? Belum tentu loh. Kemarin nggak bisa maksiat, Pak. Gara-gara nggak punya duit. Nah, begitu ada duit, oh ini dia, fasilitas maksiat ada. Gitu. Fasilitas maksiat ada. Kemarin nggak punya duit. Nah, itu bisa terjadi begitu. Atau sebaliknya juga. Oke. Nah, oleh karena itu, karena orientasinya adalah orientasi pulang ke surga, maka ketika disebutkan tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang muslim, melainkan Allah SWT telah menghapus dengan musibah itu dosanya. Berarti kalau dosanya semakin hapus, semakin peluang surga. Sukses dia, Pak. Meskipun musibah itu adalah duri yang menusuk dirinya. Makanya Pak, kalau kita kesandung jalan, suruh baca apa Pak? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Cuman kalau ada kawan berita, teman kita dulu SMA sakit, tolong doain dia ya, mudah-mudahan sembuh. Langsung kita kirim SMS, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa jawab kawan? Belum mati loh. Masih? Kita lagi-lagi salah lagi tuh Pak. Innalillah itu seolah-olah hanya untuk
Mati. Padahal kalau kemudian disebutkan dia kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh kembali ke sana, jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah Islam tuh mengajarkan ya, mengajarkan tuh kalau sukses nggak sombong, kalau kena musibah tetap optimis. Jadi keseimbangan hidup itu terjadi. Makanya menarik Pak, ketika ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kemudian ayat berikutnya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat berikutnya menunjukkan, menyebutkan sejumlah model-model ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut, minal khaufi wal ju', lapar, minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, maksudnya ada yang meninggal, minal al anfus wal anfal. Ujungnya ayat apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada siapa? Orang terkena musibah kok nggak suruh ngasih berita gembira. Berita gembira itu bukan hanya soal tender menang. Berita gembira itu juga layak disampaikan kepada mereka yang terkena musibah dan dia sabar menghadapi musibah. Itu layak untuk diberikan berita gembira. Karena apa? Surga semakin ada di pelupuk mata. Lagi-lagi perjalanan hidup kita panjang. Nah, ngomong kayak gini nih nggak akan selesai kalau memahami perjalanan hidup berakhir dengan kematian. Ya, nggak nyampe Pak, nggak kena gitu, nggak nyambung. Oke, maka oleh karena itu ini satu. Kemudian Bapak-bapak dan saudara, oleh karena itu saya ingin sebutkan, ini rupanya nggak ada di sini. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bentuk kesuksesan itu Pak, bentuk kesuksesan ketika menghadapi musibah itu sekurang-kurangnya ada 3 Pak. Saya mau sebutkan dulu. 1, saya nggak ada tampilan ini, saya tambahkan. Pertama Pak, musibah itu bisa menjadi ladang penghapusan dosa. Tadi sudah saya sebut. Yang kedua, musibah itu bisa menjadi ladang menumpuknya berlipat gandanya pahala. Kalau itu sabar. Oke, 1, 2. Yang ketiga, musibah itu bisa menjadi momentum seseorang untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan kata lain, kadang-kadang kita ini nggak sadar-sadar, biar sadar dikasih musibah, gitu Pak. Kadang-kadang nggak sadar-sadar, biar sadar dikasih musibah. Jadi beruntunglah yang dikasih musibah, karena kalau nggak dikasih musibah nggak sadar. Saya boleh cerita sedikit ya. Saya cerita nih, saya itu pernah Ramadan, saya lupa persis. Dewan Dakwah itu ada kerjasama dengan Menteri Hukum dan HAM. Waktu itu menterinya Pak Patrialis Akbar. Di antaranya Pak, kerjasama untuk membina orang-orang lapas. Orang-orang di lapas itu. Ya kita ikut nimbrung lah. Di lapas Cipinang, di lapas yang wanita di Pondok Bambu, di Tangerang. Itu tempat-tempat yang kita ikut membina. Di Cibinong, di Lapas Bogor itu kita juga ikut di sana. Juga ada kerjasama dengan Menteri Kehutanan. Dai datang Desa Rindang. Jadi dainya datang bawa pohon, nanam pohon. Juga kerjasama dengan Menteri Pertahanan, Pak Safri Samsudin dulu waktu wakil menterinya. Dai datang perbatasan aman. Jadi kita kirim ke perbatasan Indonesia Malaysia lewat Sambas, dilepas di sana. Datang perbatasan aman. Nah, waktu saya datang ke LP Cipinang, saya kaget Pak. Kita lagi ceramah gitu ya. Tiba-tiba ada anak muda. Anak muda ini nemui saya. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang,
dirangkulnya saya, nangis dia. Ya, gimana kabar? Langsung saya sapa. Saya nggak, kayaknya dia kenal sama saya takut kalau saya nanti ketahuan nggak kenal dia kan dia sakit nanti. Saya sapa dia, oh gimana kabar? Baik, alhamdulillah, gini-gini macam-macam lah gitu. Ustadz lupa ya sama saya? Ya gitu, saya bilang gitu. Saya peluk gitu, mohon maaf, siapa ya? Saya Ustadz, saya remaja masjid Ustadz. Remaja masjid itu yang tempat Ustadz suka khutbah Jumat, disebut sama dia di daerah Jakarta Timur sini. Oh ya, alhamdulillah, mohon maaf ya, saya lupa. Gimana ceritanya nih? Udah berlama-lama di sini. Rupanya dia kena 3 tahun. Dia baru 1 tahun di situ. Dia baru 1 tahun. Loh, gimana ceritanya kok bisa di sini nih? Gitu. Itulah Ustadz, perjalanan hidup. Tapi alhamdulillah Ustadz, Allah kirim saya ke sini. Loh. Alhamdulillah Allah kirim saya jadi penasaran. Kalau gitu duduk sebentar saya bilang gitu kan. Duduk, gimana ceritanya kok alhamdulillah ini? Alhamdulillah, nangis dia, Pak. Alhamdulillah Ustadz. Rupanya dia cerita, saya ini termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Gitu. Dia memang rajin di masjid, anggota remaja masjid. Tapi iqra'nya baru jilid 4, belum bisa baca Quran. Bandel nih. Kami sering datang sisa di masjid, tapi habis sisa. Sebelum subuh pulang. Jadi rupanya di masjidnya tidur. Rupanya ini anak suka trek-trekan. Waktu itu minta sama orang tua dibeliin motor karena kalah melulu. Orang tuanya kagak ngasih. Akhirnya apa? Nekat, Pak. Nyuri motor, Pak. Begitu nyuri motor, ketangkep masuk. Tapi kemudian setelah dia coba jalani, ibunya datang, dia marah besar sama ibunya. Pokoknya dia itu ketika nggak dikasih motor itu luar biasa. Tapi ketika kemudian dia sudah di penjara, saya baru teringat, saya baru bisa merasakan betapa kasih sayangnya orang tua, kasih sayangnya ibu. Kalau ingat saya suka nangis, Ustaz. Saya suka nangis. Alhamdulillah Ustaz, saya itu baru Iqra 4. Disinilah saya kemudian belajar nerusin jadi Iqra 5, Iqra 6. Sekarang udah Al-Quran. Dan alhamdulillah Ustaz, 1 tahun saya sudah hafal 3 juz. 3 juz Quran hafal dia. Saya kemudian peluk dia. Alhamdulillah. Sampai-sampai saya tuh mikir, apa sebaiknya saya tetap di sini aja ya katanya gitu. Saya bilang, enggak, ada masanya antum harus bakti sama orang tua, menebus dosa masa lalu. Akhirnya ya sudah begitu, karena waktu saya udah habis, pelukan segala macam, kita memang ada program bersama Al Azhar ke penjara itu. Kemudian ya sudah, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Barulah kemudian saya ingat pandangan Ibnu Taimiyah bahwa musibah itu kadang-kadang bisa menjadi awal. Nah, ini nyuri itu kan maksiat bagi dia kan. Tapi begitu dimasukkan ke dalam penjara kan musibah bagi dia. Nggak boleh kemudian mencuri itu bersandar kepada Allah. Tapi kalau udah di penjara ya sudah, gimana udah begitu ya sudah. Sudah. Dia harus bersandar kepada Allah SWT. Saya katakan, saya kemudian bacakan ayat ini Pak, surah At-Taghabun ini. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah, ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Baru kemudian saya bacakan sama si anak itu tadi. Dia kemudian termenung. Tolong ya direnungkan ya, surah At-Taghabun ayat 11. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sukses saat musibah datang adalah pada saat musibah itu berubah menjadi jalan lempang bagi kita untuk menuju ke surga. Dan mudah-mudahan semua itu terjadi. Saya kira usia kita ini ada asam uratan, ada kolesterolan, ada darah tinggian gitu ya.
Ya, macam-macam. Ayo sekarang berpikir. Masa pensiun, udah batuk-batuk, jantung ada pembengkakan. Ya, gimana coba masing-masing semua kita berpikir. Berpikir bagaimana dengan yang ada ini justru menjadi jalan ke surga. Itu yang barangkali penting untuk kita pikirkan daripada harus menyesali keadaan. Toh disesali juga nggak bakalan berubah, nggak akan berubah. Sudah, persepsi ini dibangun dulu Pak. Persepsi ini dibangun. Ada musibah, larikan kepada Allah. Larikan kepada Allah dulu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dapat nikmat, larikan kepada Allah. Kata kayak Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Itu jangan dikembalikan. Nah, kita mungkin agak mudah mengembalikan musibah kepada Allah, tapi kadang-kadang sulit mengembalikan nikmat kepada Allah. Nikmat biasanya kembali kepada sini. Gitu. Anak rajin sekolah begini nih, sukses nih. Hati-hati. Baru ngomong begitu entar dikempesin loh sama Allah. Gitu. Hati-hati. Harus kembali. Kembali. Ini namanya tauhid, Pak. Tauhid. Terakhir saya kemudian ingin memberikan berita gembira. Pak, waktu itu saya pernah menyebut Nabi Sulaiman sukses tidak? Sukses. Surga apa neraka? Surga. Nabi Ayub sukses apa tidak? Nabi Ayub sukses apa tidak? Nabi Ayub masih dua madhab, masih dua pendapat. Nabi Ayub itu sukses apa tidak? Bener nih. Nabi Ayub sukses apa tidak? Kayaknya kalau Nabi Sulaiman lantang bener deh. Kalau Nabi Ayub kok dutan gitu loh. Ya. Iya. Oke. Nabi Ayub sukses. Surga apa neraka? Walaupun ditinggal oleh walaupun sakit belasan tahun. Miskin sukses Ibu. Karena dengan sakitnya, ini penting Ibu, perlu saya sebutkan nih. Kita mau tutup kajian misalnya nih. Karena dengan sakitnya itu menjadikan Nabi Ayub berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi sukses saat sakit-sakitan 17-18 tahun. Sukses. Walaupun kalau disuruh milih kayak Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub. Semuanya pengennya seperti Nabi Sulaiman. Ya kaya, ya pejabat tinggi. Biasa. Tapi hidup ini ternyata tidak akan ada Nabi Sulaiman kalau nggak ada seperti Nabi Ayub. Saya sering bilang, nuwun sewu Bapak paring asma Pak Eko. Pak Eko itu nggak akan pernah terdefinisikan sebagai orang yang tinggi kalau nggak ada saya yang pendek. Pak Eko harus berterima kasih sama saya karena ada definisi tinggi, karena ada lawannya. Coba kalau saya berada di komunitas orang-orang yang lebih pendek daripada saya statusnya tinggi apa pendek? Tinggi, karena ada yang pendek. Karena saya sama Pak Eko, saya statusnya pendek. Karena Pak Eko, begitu. Berterima kasih Pak Eko. Jadi hal begitu. Nah, oleh karena itu nggak akan ada definisi kaya kalau nggak ada yang miskin. Apalah artinya presiden kalau nggak ada rakyat? Gitu. Semua itu sudah bagian dari sistem kehidupan. Maka oleh karena itu ada peluang sukses pada saat kaya seperti Nabi Sulaiman, ada peluang sukses pada saat terkena musibah seperti Nabi Ayub. Memang ingin kita seperti Nabi Sulaiman, tapi kalau ternyata harus juga seperti Nabi Ayub, ya qadarullah, ya bersyukur gitu ya. Ya qadarullah sudah. Itulah mudah-mudahan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah cukup. Baik. Oleh karena itu pesan saya, insya Allah ini tulisannya ada. Yang sukses saat nikmat datang kan tulisannya ada. Yang ini juga ada. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya bisa nanti serahkan sama Ibu. Insya Allah nanti barangkali mau digandakan. Monggo dibaca-baca, diingat-ingat. Terutama bagan itu Pak. Bagan itu kalau perlu ditempel di agenda ya.
Yang tadi yang ditampilkan tadi ya, ditempel nih di agenda gitu. Untuk ngingetin aja. Maklum tadi itu kan saya katakan kita ini kadang-kadang gitu. Ya, wah Ustadz juga Pak, Ustadz juga manusia. Kalau nggak ingat-ingat begini juga repot. Godaannya juga banyak. Masing-masing punya wilayah, masing-masing wilayah godaan masing-masing. Mudah-mudahan semua kita keluar menjadi orang-orang yang sukses insya Allah. Dengan posisi kita semuanya. Dan amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.